Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Materi ini menjadi dasar pada pembahasan trigonometri. Kita lihat kompetensi dasar aspek pengetahuan menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan aspek keterampilan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga ABC siku-siku di titik C dapat ditentukan 6 perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku tersebut. Kita lihat ilustrasinya seperti ini, segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C, maka sisi di depan sudut C ini simbolnya C kecil. Sisi di depan sudut A atau alfa ini simbolnya A kecil, dan sisi di depan sudut B atau beta itu B kecil. 6 perbandingan itu, yang pertama sinus atau sinus. Sin alfa, sin itu depan per miring. Jadi perbandingan antara sisi A dibandingkan sisi miring, yaitu sisi C. Sedangkan kalau sinus B berarti B per C. Kemudian yang kedua kosinus. Cos alfa berarti samping per miring. Sampingnya, samping sudut alfa itu adalah B, berarti B per C. Atau kalau kosinus B berarti A per C. Kemudian tangen alfa itu depan per samping. Jadi depannya A, sampingnya B. Kalau tangen beta berarti depannya B, sampingnya A. B per A. Kalau dari sudut B. Kemudian kebalikan dari sinus adalah kosekan. Ya, jadi kosekan alfa itu sepersin A. Perhatikan kalau ini sinus depannya pakai S, kalau kosekan ini pakai C. Nanti yang kosinus ini pakai C, berarti kebalikannya sekan pakai S. Jadi sekan alfa seper cos alfa, tinggal dibalik. Sedangkan tangen itu kebalikannya kotangen alfa. Kita lihat contoh. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut. Jadi dari segitiga siku-siku ABC ya, baru diketahui sisi A atau BC yaitu 3 cm, sisi miring 5 cm. Maka kita cari dulu AC dengan Pitagoras. AC berarti akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 25 kurangi 9, 16, akar 16 itu 4. Jadi ini 3, 4, 5. Sin alfa berarti depannya 3, miringnya 5, 3 per 5. Tangen alfa berarti depan 3 per samping itu 4 di sini. Kemudian cos alfa berarti samping 4 per miring 5. Kemudian kosekan kebalikannya sin, tinggal dibalik saja. Kalau sinnya 3 per 5, kosekannya 5 per 3. Kotangennya kebalikannya tangen. Kalau tangennya tadi 3 per 4, berarti kotangennya 4 per 3. Kosekan, yang ini kosekan beta, berarti dilihatnya dari sudut beta sini. Cos, ya, bukan kosekan tapi cos. Cos berarti samping, ini 3 per miringnya 5. Sekan itu kebalikannya cos, berarti 5 per 3. Kemudian sin beta itu dari sini berarti depannya 4 per 5. Ini adalah perbandingan trigonometri. Kemudian sebagai latihan silakan dikerjakan segitiga ABC siku-siku di C, panjang sisi A akar 3, panjang B-nya 1, carilah nilai dari ke-6 perbandingan trigonometri sudut A. Yang nomor 2 diketahui segitiga ABC siku-siku di C, sin A 2 per 3, A-nya lancip, ya, kurang dari 90, carilah nilai perbandingan trigonometri sudut A yang lain. Dan yang nomor 3, mana yang lebih besar, tangen 35 atau kotangen 35? Sinus 70 derajat atau kosinus 70 derajat. Kemudian yang nomor 4, pada segitiga siku-siku ABC diketahui tangen alfa sama dengan 0,75 atau 3 per 4. Tentukan sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kotangen alfa, sekan alfa, dan kosekan alfa. Kemudian yang nomor 5, perhatikan segitiga ABC berikut. Siku-siku di B, tentukan ya dari sin A, cos A, tangen A, sekan A, kosekan A, dan kotangen A. Cari dulu sisi miringnya. Kemudian nomor 6, apa yang dimaksud dengan
sudut khusus atau sudut istimewa. Yang tentu saja akan dibahas pada kesempatan berikutnya, yaitu sudut khusus atau sudut istimewa ada 5, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sinusnya, sinus 0 itu 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah K2, sinus 60 setengah K3, sinus 90 1. Cosnya tinggal dibalik, cos 0 1, cos 30 setengah K3, cos 45 setengah K2, cos 60 setengah, cos 90 0. Sedangkan tangan itu sinus dibagi kosinus, tangan 0 berarti 0 bagi 1 0, tangan 30 berarti setengah dibagi setengah K3, seper akar 3 atau sepertiga akar 3, tangan 45 setengah K2 bagi setengah K2 1, tangan 60 setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3, tangan 90 itu tidak terdefinisi. Kita lihat contoh soal untuk sudut khusus atau sudut istimewa. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C, jika panjang sisi BC 20 dan besar sudut BAC 30, tentukan panjang sisi AB dan AC. Kita gambar dulu segitiganya seperti ini. ABC siku-siku di C hanya 30 derajat, berarti B-nya sini 60 derajat, BC-nya 20 cm. Maka sin 30, sin itu BC per AB, depan per miring. Maka AB-nya BC dibagi sin 30. BC-nya 20, sin 30 tadi setengah, berarti 20 bagi setengah 40. Maka kita cari AC, ya, itu akar AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Akar dari 40 kuadrat kurangi 20 kuadrat, 1600 kurangi 400 itu 1200, di akar 20 akar 3. Jadi panjang sisi AB 40, sisi AC-nya 20 akar 3. Kemudian contoh soal yang lain, hitunglah kosekan 30 derajat ditambah kosekan 60 derajat ditambah kosekan 90 derajat dibagi sekan 0 derajat tambah sekan 30 derajat tambah sekan 60 derajat. Kosekan 30 derajat itu diubah jadi sepersin 30, kosekan 60 sepersin 60, kosekan 90 sepersin 90. Begitu juga yang sekan itu seperkos, maka 1 per sin 30, 1 per setengah, 1 per sin 60, 1 per setengah K3, 1 per sin 90, 1 per 1. Ini 1 dibagi setengah 2, 1 dibagi setengah K3 itu 2 per 3 K3, 1 bagi 1, 1. Yang seperkos 0 itu 1 per 1, seperkos 30, 1 per setengah K3, seperkos 60, 1 per setengah. Jadi yang penyebut ya ini 1 tambah 2 per 3 K3 tambah 2, yang pembilang tadi 2 tambah 2 per 3 K3 tambah 1, 2 tambah 1-nya 3, maka hasilnya 3 plus 2 per 3 K3 dibagi 3 plus 2 per 3 K3 sama dengan 1. Kemudian soal yang berbentuk pembuktian, tunjukkan bahwa sin kuadrat 45 derajat tambah cos kuadrat 45 derajat sama dengan 1. Sin 45 itu setengah K2 dikuadratkan jadi setengah, cos 45 juga setengah K2 dikuadratkan jadi setengah, setengah tambah setengah 1. Kemudian buktikan bahwa 1 plus tangan kuadrat 45 sama dengan sekan kuadrat 45. Untuk soal pembuktian, selain dibuktikan kiri sama dengan kanan, bisa juga yang kiri diuraikan, yang kanan juga diuraikan. Seperti yang nomor 2 ini. Nomor 2 yang kiri kalau diuraikan 1 plus tangan kuadrat 45 itu 1 tambah 1 kuadrat yaitu 2. Sedangkan yang ruas kanan sekan itu seperkos, cos 45-nya setengah K2 dikuadratkan setengah, 1 dibagi setengah itu 2, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan, sama-sama 2. Terbukti. Kemudian sebagai latihan soal, ada yang berbentuk pilihan ganda, silahkan dibaca. Kemudian digambar ilustrasinya seperti apa, kemudian diselesaikan, pilih jawaban yang paling tepat. Kemudian nomor 2, masih soal pilihan ganda. Sebuah tangga disandarkan pada sebuah tembok vertikal membentuk sudut 30 derajat dengan garis horizontal. Jika panjang tangga 6 meter, maka tinggi tembok itu berapa? Silakan diilustrasikan gambarnya seperti apa, dihitung, pilih jawaban yang paling tepat. Kemudian nomor 3, 4, dan 5.
Yang nomor 3, nilai dari sekan 30 derajat kurangi tangan 30 derajat dibagi kosekan 60 derajat. Yang nomor 4, jika tangan alfa 1/A, maka sin alfanya berapa? Yang nomor 5, garis OA melalui titik O, titik asal 0,0 dan titik A 4,3 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nilai sin alfa, cos alfa, tangan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa berturut-turut yang mana? Kemudian untuk soal isian dan pembuktian, yang isian, hitunglah nilai dari sin 30 tambah cos 90 dikurangi tangan 45. Nomor 2, tentukan panjang sisi-sisi segitiga ABC jika sudut A 60 derajat, sudut C 90 derajat, dan panjang sisi AC 8 cm. Kemudian hitunglah jika X-nya lancip dan sin X kali akar kosekan kuadrat X min 1 sama dengan 0,8, sin X-nya berapa? Kemudian yang nomor 4, tunjukkan bahwa sin kuadrat 60 tambah cos kuadrat 60 sama dengan 1. Dan yang nomor 5, buktikan bahwa 1 plus tangan kuadrat 60 derajat sama dengan sekan kuadrat 60 derajat. Demikian untuk perbandingan trigonometri. Materi berikutnya adalah sudut relasi di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.